Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Ada ungkapan makan untuk hidup, tapi juga ada yang hidup hanya untuk makan. Ada banyak contoh di mana orang hanya hidup untuk makan. Coba perhatikan, kalau misa memperingati arwah 40 hari misalnya, 3 hari, 7 hari, atau 1000 hari dan lain-lain. Pada saat misa sedikit orang, tapi jam makan banyak sekali. Tidak tahu dari mana mereka. Nah ini contoh yang paling nyata ya. Maka keluarga mulai menghitung, harus kita siap baik-baik. Karena apa? Yang tidak terduga itu banyak. Jangankan di kampung-kampung, di kota ini masih ada praktek itu. Maka kalau orang mau kemudian merayakan misa peringatan arwah, harus menyiapkan sebanyak mungkin makanan dan minuman. Bahkan ada yang tidak peduli lagi, lebih ingat makan daripada misanya. Jadi 40 hari
Nanti hari itu baru kemudian memberitahu, pastor tolongkah sebentar misa, kurang ajar yang begini. Berarti hanya ingat makan saja. Kalau di kampung-kampung lebih parah lagi. Misa itu hanya mungkin sekitar 10 orang, tapi makan 200-300 orang. Pada saat misa tidak tahu mereka di mana. Begitu makan keluar dari semua lubang, datang dan menghampiri sampai orang kewalahan melayani mereka. Hari ini Tuhan Yesus mengkritik orang-orang seperti itu. Minggu lalu kita mendengar sabda bahwa Tuhan menggandakan roti dan membuat mereka kenyang sebanyak 5.000 orang. Dan karena mereka kenyang, mereka cari Tuhan Yesus dengan harapan Yesus nanti menggandakan lagi roti supaya mereka makan. Tidak beda jauh. Ternyata praktek orang-orang yang sekarang ini tidak beda jauh dengan orang-orang yang dulu pada zaman Yesus. Sama saja. Mereka cari Yesus hanya untuk makan roti supaya kemudian kenyang secara fisik, tapi bukan untuk hidup rohani mereka. Kita senantiasa diberikan kesempatan sebagai orang Katolik. Tentu kita datang ke gereja bukan untuk mencari makan jasmani. Tapi kalau misalnya di gereja disiapkan makanan jasmani, orang juga tumpah ruah. Pasti. Kalau hari Minggu disiapkan makan di sini, yang tidak pernah lihat gereja pun pasti datang. Itu pasti. Padahal kita datang ke gereja untuk menimba bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Makanan yang bertahan untuk selama-lamanya. Dan itulah sabda dan Ekaristi Kudus. Tuhan telah menghidangkan bagi kita tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani yang senantiasa meyakinkan kita. Maka percayalah bahwa makanan rohani yang kita nikmati pada hari-hari ini, pada hari-hari hidup kita, menyelamatkan dan menolong bukan badan kita, bukan tubuh kita, tetapi jiwa kita kelak ketika kita kembali kepada Allah. Mari saudara-saudari seiman dalam Tuhan, orang-orang Israel juga dikritik. Pada waktu itu mereka hanya sibuk dengan roti mana yang diberikan kepada mereka. Tapi Allah mengingatkan mereka bahwa roti yang diberikan bukan dari Musa, melainkan dari Allah sendiri untuk kamu makan dan kamu hidup. Semoga kita masing-masing yang mengimani Tuhan Yesus Kristus, kita juga percaya bahwa kita bukan mencari makanan jasmani saja, melainkan kita selalu mencari makanan rohani yang meneguhkan dan mengenyangkan jiwa kita. Semoga demikian.